Aku ingin menceritakan pengalamanku saat aku mendapat tugas magang di sebuah sekolah. Namaku Andre. Kegiatan sehari-hariku adalah sebagai mahasiswa yang sedang mendapat tugas dari universitasku untuk mengajar di satu sekolah. Awalnya aku memilih sekolah di daerah Antapani. Tetapi karena tidak ada teman satu jurusan dan juga dosen yang ditugaskan untuk menguji mahasiswa yang magang ke sekolah itu, maka aku putuskan memilih sekolah yang sama dengan dua teman sekelasku yang lain. Salah satu sekolah yang ada di tengah kota Bandung. Perasaan senang menyelimutiku saat pertama kali melihat sekolah itu. Dengan guru-guru yang sepertinya baik, siswa yang ramah, dan calon teman-teman magang yang membuat perasaan nyaman mulai muncul di benakku. Saat aku masuk ke sekolah itu, aku melihat latar depan sekolah saja dan bertemu dengan koordinator magang sekolah itu untuk memberikan surat izin magang mengajar di sekolah itu. Dan semuanya terlihat baik. Aku pun menanyakan peraturan dan pembengkalan sebagai guru magang yang semestinya. Minggu pertama aku mengajar, aku selalu datang jam 6.45. Kebetulan mata pelajaran yang aku pegang yaitu olahraga atau penjas. Hari mengajar di minggu itu kulewati dengan penuh sukaria, diiringi penuh canda tawa yang akrab dan banyak siswa sekolah yang ada di sana juga menerima kehadiranku. Minggu kedua, aku coba datang ke sekolah jam 6 pagi. Saat itu aku datang dan masuk melewati gerbang samping, di mana melewati sebuah lab komputer yang sudah tua dan dikunci, tapi sering dibersihkan oleh petugas kebersihan di sekolah itu. Aku mulai merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh petugas kebersihan di ruangan itu. Karena yang aku tahu, lab komputer itu sudah tidak terpakai. Lalu untuk apa dibersihkan? Entahlah. Singkat cerita, sampailah di minggu ketiga aku mengajar. Semuanya berjalan baik, kecuali ada yang sedikit mengganjal pikiranku. Ya, lab komputer itu. Di mana petugas kebersihan hampir setiap hari membersihkan lab komputer itu atau datang ke sana. Rasanya aku ingin tahu apa yang dia kerjakan. Untuk itu aku memutuskan untuk berangkat lebih pagi dan sampai ke sekolah lebih awal. Ketika itu aku datang jam 5:45 pagi. Diam-diam aku masuk ke dalam sekolah melewati pintu yang sama. Saat itu kulihat petugas itu sesuai dugaanku, ada di depan lab komputer yang sudah tidak terpakai itu. Kulihat dia membawa secangkir kopi hitam, ada sebatang rokok kretek. Lalu dia masuk ke ruangan itu. Aku menunggu apa yang dia lakukan. Tak lama kemudian, dia keluar dari ruangan itu.
tanpa membawa gelas kopi dan sebatang rokok yang kulihat tadi dia bawa. Rasa penasaranku semakin kuat dengan apa yang ia lakukan. Terlihat agak mencurigakan. Saat siang hari, aku mencoba bertanya pada seorang siswi. Dia anggota OSIS di sana. Aku tanyakan, kenapa ruang lab itu selalu dikunci. Aku tanya pada muridku namanya Rina. Rin? Iya, Pak. Boleh tanya nggak? Kenapa ruangan lab itu suka dikunci terus? Padahal ruangan itu masih bisa dipakai kan? Buat kumpul atau ngerjain tugas gitu? Iya sih, Pak. Cuman sedengar aku, ruangan lab itu angker banget. Sampai-sampai dulu temen aku pernah kerasukan di ruangan itu. Jadi sampai sekarang ruangan itu ditutup. Cuman petugas kebersihan aja yang suka masuk ke ruangan itu. Oh iya, pernah juga ada kesurupan massal. Gara-garanya ya ruangan itu, Pak. Mendengar jawaban Rani, aku tertegun dan masih tidak percaya. Akhirnya aku mengakhiri perbincangan dengan muridku itu. Di perjalanan pulang, aku masih berpikir tentang lab itu dan juga penjelasan Rani padaku. Esok harinya, di minggu ketiga aku coba datang jam 5:30 pagi. Saat itu tiba-tiba aku mencium kemenyan. Sangat pekat menyengat. Tersengaja aku lihat lagi-lagi petugas kebersihan itu masuk ke ruangan yang kuceritakan tadi. Lab komputer itu. Dia membuka gemboknya, membuka teralis dan pintu, sambil membawa secangkir kopi hitam, rokok kretek, juga kali ini mangkok yang berisi arang yang baunya seperti kemenyan. Dan sesajen. Iya, kulihat ada nampan yang isinya seperti sesajen yang dia bawa dan ditaruh di dalam ruangan itu. Seketika itu aku langsung berlari ke ruang guru untuk menenangkan diri. Apa ya? Aku masih belum berani untuk bertanya langsung kepada petugas kebersihan itu ataupun pada guru-guru. Takutnya aku malah salah bertanya. Waktu pun berlalu. Setelah berjam-jam mengajar, bel sekolah pun berbunyi. Dan saatnya pulang. Setelah jam pulang sekolah, aku ada kegiatan untuk melatih ekstrakurikuler futsal. Karena saat itu hari Kamis, jadwal untuk ekskul futsal berlatih. Kami pun berlatih hingga sekitar jam 6 sore. Dan hari sudah mulai gelap, kita sudahi latihan. Aku beristirahat sejenak sambil menunggu murid-murid ekstrakurikulerku itu pulang semua. Satu persatu mereka pun pulang. Dan saat itu sekolah sudah mulai sepi.
Di pinggir lapangan itu, aku membuka notebookku dan memasukkan nilai pelajaran siswa di sekolah, karena harus diberikan esok pagi pada guru Wakasek bidang kurikulum. Hingga tak terasa, waktu pun menunjukkan jam 7:30 malam. Dan untungnya semua pekerjaanku sudah selesai. Aku pun bersiap-siap beranjak untuk pulang. Saat aku beranjak akan pulang, tiba-tiba aku mendengar suara. Suara seperti pintu teralis dibuka dan suara pintu yang terbuka juga. Aku hafal suara itu. Itu pasti pintu lab komputer yang tidak terpakai itu. Buru-buru aku menghampiri lab komputer itu. Dan ketika aku lihat, ya, ternyata si penjaga sekolah kembali masuk ke dalam ruangan itu, membawa kopi dan sesajen. Juga bau kemenyan tercium kembali di ruangan itu. Seketika bulu kuduku berdiri, merinding. Aku melangkah pelan mendekati ruangan itu, sambil sedikit bersembunyi, mencuri-curi apa yang sedang ia lakukan, namun tidak terlihat. Dan petugas kebersihan itu pun keluar dari ruangan itu tanpa menutup pintunya. Kini pintu lab itu terbuka sedikit. Kulihat ada sebuah cahaya yang menyala dari ruangan lab itu, seperti sebuah lilin. Ya, cahaya sebuah lilin. Perasaanku mulai takut, tapi aku coba untuk mengetahui apa yang terjadi malam itu. Rasa penasaranku semakin kuat. Aku berjalan lebih dekat ke ruangan itu. Kedekati pintu lab itu dan coba melihat ke dalam ruangan itu. Dan benar saja ketika aku intip, kulihat ada sesajen-sesajen itu yang disimpan di tengah-tengah ruangan lab itu. Bau menyan semerbak tercium olehku. Timbul perasaan tidak nyaman ketika aku berada di depan pintu lab itu. Entahlah, hingga tiba-tiba kepulan asap di dekat kemenyan itu terlihat menjadi semakin banyak. Ya, kepulan-kepulan asap itu semakin banyak dan perlahan kepulan asap itu memadat dan membentuk sebuah sosok. Itu jelas sekali kulihat kini. Asap itu membentuk sosok seperti perempuan, memakai baju putih, rambutnya panjang, berantakan. Kini sosok perempuan itu berdiri tepat di depan sesajen itu, berwajah tua,
penuh dengan keriput dan pucat, serta kukunya panjang sekali. Dan terdengar suara yang sangat membuatku tidak nyaman. Dan aku melihat ada sosok lain yang muncul dari belakang perempuan itu. Yang ini sosoknya besar, berbulu dan rambut panjang, matanya merah, dan wajahnya sangat menyeramkan. Sekujur tubuhnya bulu, dan badannya sangat tinggi, hampir menembus langit-langit. Sosok itu berjalan mendekati kemenyan itu. Aku pun berbalik dan membuang muka dari pintu itu. Aku menghela nafas untuk menenangkan diri. Tidak percaya apa yang kulihat itu. Dan ketika kulihat lagi, sosok-sosok itu sudah hilang. Aku coba cari-cari. Di sekitar sesajen itu sudah tidak ada apa-apa. Aku masih mengintip dari luar ke dalam lab itu. Tiba-tiba sosok wanita tua itu muncul, diintip dari balik pintu tepat di depanku. Dan sosok wanita itu memukul pintu hingga pintu itu tertutup, dan membuatku kaget lalu terjatuh. Aku pun langsung lari meninggalkan ruangan itu dan bersiap-siap beranjak pulang. Saat aku berlari, aku berpapasan dengan si petugas kebersihan itu dan dia menahanku. Dia coba menenangkanku. Dia menyuruhku duduk dan bercerita apa yang terjadi hingga aku berlari ketakutan. Aku pun menceritakan apa yang kulihat tadi. Petugas kebersihan sekolah itu pun berkata bahwa yang kulihat setiap hari itu adalah rutinitasnya dia untuk menjaga sekolah ini tetap damai. Dia bilang dia memberi makan semua makhluk itu agar tidak ada kejadian mistis yang terjadi lagi di sekolah itu. Katanya pernah terjadi kesurupan massal. Berarti benar cerita yang diceritakan muridku saat itu. Mungkin lab itu ditutup karena sering terjadi gangguan-gangguan gaib dan sudah menjadi tempat si penghuni sekolah itu berdiam di sana. Setelah itu penjaga itu pun mempersilahkanku segera pulang dan menitip pesan jangan melewati ruangan itu lagi di malam hari sampai kapanpun untuk kedua kalinya. Dari kejadian itu aku tidak berani lagi untuk melewati ruangan itu. Dan akhirnya setelah 2 bulan berlalu, aku mau meninggalkan sekolah itu karena tugas mengajarku sebagai guru magang sudah selesai. Namun, apa yang kulihat di sana
Sampai kapanpun tidak pernah selesai menjadi pikiranku. Dan jelas sekali, wujud dan raut wajah perempuan tua itu masih terbayang di pikiranku dan menjadi mimpi burukku setiap malam.